Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Konita Malina Amalia pada kesempatan kali ini. Pemirsa, layanan akses internet di era sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan karena berkaitan dengan layanan berbagai sektor seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun belum semua wilayah di Provinsi Banten bisa mengakses internet atau blank spot, terlebih daerah Banten Selatan. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah kehadiran anggota Komisi 1 DPRD Banten dari fraksi PKB, Bapak Evu Saifullah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, ya Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini kesibukannya lagi apa aja nih Pak? Biasa saja. Biasa aja ya Pak ya? Sibuk. Sibuk-sibuk Dewan ya itu Pak kan akhir tahun. ya akhir tahun nerima aspirasi masyarakat. Oke, baik. Bapak, ini kita bicara soal pemerataan akses Ya. internet yang ada di Provinsi Banten. Menurut Bapak sendiri nih, seberapa penting sih pemerataan layanan akses internet di Provinsi Banten, Pak? Ya. Baik, terima kasih Mbak. Saya kira terkait dengan masalah pemerataan internet ya, Iya, kita tahu bahwa zaman sekarang ini internet merupakan satu kebutuhan. betul. Di samping kebutuhan pokok ya, 9 bahan pokok, ini 10-nya itu internet sebetulnya. Gitu Jadi ya. 10 bahan pokok. Betul. Jadi 10-nya itu adalah internet. Jadi sekarang kalau di suatu daerah tidak ada internet itu udah Iya. uring-uringan pasti kan Betul. gitu. Nah, bagaimana kemudian kondisi internet di eh, khususnya wilayah dapil saya di Banten Selatan lah, di Kabupaten Lebak ini, saya kira kalau terkait dengan pemerataan memang harusnya rata, Ya. harusnya ada. Karena apa? Karena internet ini butuh dalam satu kehidupan kita sehari-hari sekarang membutuhkan internet. Betul. Saya kira itu. Oke. Untuk masalah rata pemerataannya, saya kira masih banyak yang juga belum sepenuhnya ada semuanya teraliri oleh internet. Atau artinya ada suatu blank spot lah di beberapa satu daerah. Oke, kalau di Banten Selatan sendiri Pak, untuk dapil Bapak sendiri ini masih banyak area blank spot. Nah, ini di mana saja Pak, kalau misalnya Bapak tahu? Ya, untuk daerah-daerah di dapil kami itu di Lebak ya, itu banyak juga di daerah-daerah seperti hanya daerah di Cibeber lah ya, kemudian akses Citorek juga ada beberapa, kemudian di apa namanya Gunung Kencana lah ya gitu, itu atau Lidamar gitu, yang memang aksesnya sangat terbatas kan itu, Kak. Jadi masih terjadi blank spot lah ya gitu. Oke. Seperti itu. Menurut Bapak sendiri ini apa sih Pak yang menjadi kendala untuk di Banten Selatan ini masih belum merata dari soal internet tadi Pak? Ya mungkin dari provider ya mungkin yang mereka untuk bisa membangun jaringan internet juga mungkin dia harus banyak berpikir beberapa kali karena mungkin aksesnya yang cukup sulit gitu ya, karena daerah Lebak itu kan terkenal dengan daerah berbukit lah atau pegunungan gitu dan lembah kan gitu ya, sehingga mungkin menyulitkan untuk apa namanya dibangun suatu tower-tower internet seperti itu lah gitu. Seperti itu. Dan di kawasan Baduy juga sendiri ini kan sudah tidak ada lagi akses untuk ini ya Pak ya, untuk apa namanya layanan akses internet sendiri ya Pak ya, di kawasan itu. Oke Pak, untuk dunia pendidikan sendiri di era digital ini kan sangat membutuhkan akses internet. Nah, mengingatkan sistem PPDB atau SPMB yang sekarang ini berbasis online. Menurut Bapak seperti apa Pak? Ya, makanya tadi kembali kepada bahwa ini internet ini sudah menjadi suatu keharusan dalam dalam dunia pendidikan, karena bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari saja sudah kita membutuhkan internet, gitu kan. Apalagi dalam dunia pendidikan, karena sekarang di sistem penerimaan mahasiswa baru, sistemnya pendaftaran secara online kan gitu, PPDB ataupun yang sekarang diganti dengan SPMB ya gitu. Tapi sama, artinya bahwa itu melakukan suatu aplikasi kan gitu, agar apa? Agar tidak terjadi berkerumun lah gitu ya, pendaftaran ke sekolah-sekolah. Nah ini memerlukan internet tentunya kan gitu ya. Nah ini tentu bahwa sangat penting, artinya bahwa internet ini diadakan atau ada di suatu
di semua suatu wilayah kan gitu, terutama yang akses-akses yang ada di suatu sekolah atau tempat-tempat pendidikan seperti itu kan, seperti itu. Oke, baik Bapak. Untuk Bapak sendiri nih sebagai anggota DPRD, apa nih dorongan Bapak untuk layanan akses internet sendiri? Kami dari DPRD Komisi 1 kebetulan kita bermitranya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika eh, Provinsi Banten. Ini tentu kita selalu mensupport anggaran-anggaran dari OPD Info itu untuk kemudian juga membangun lah ya, gitu, membangun tower-tower untuk provider lah, sehingga agar di suatu daerah tersebut bisa eh, terlaksana ataupun adanya suatu internet. Ini kita dorong gitu, bagaimana kemudian dinas-dinas itu supaya dinas Kominfo itu untuk bisa membangun jaringan-jaringan di mana yang terjadi blind spot tersebut. Gitu, seperti itu. Inilah peran kami di DPRD gitu dalam rangka kemudian juga menyiapkan anggaran untuk dinas tersebut. Silakan untuk digunakan membangun tower-tower untuk internet tadi. Seperti Oke, itu. baik Bapak. Nah ini kan Bapak juga kemarin beberapa waktu yang lalu sempat juga anggota dari DPRD untuk reses, nah meninjau langsung aspirasi masyarakat. Nah ini apa saja nih Pak keluhan warga terkait dengan keterbatasan layanan internet di daerahnya? Ya, banyak sekali ya ketika kita reses itu masyarakat menyampaikan kalau kesahnya salah satunya terkait dengan masalah jaringan internet yang ya kadang ada kadang tidak ada kan seperti itu ya gitu. Ini banyak sekali lah ya. Ini yang menjadi PR gitu ya, menjadi PR untuk pemerintah Provinsi Banten agar di semua daerah di Banten ini gitu, khususnya di dapil kami di Lebak ya gitu, yang merupakan Lebak itu sangat luas wilayahnya gitu, paling besar di antara 8 kabupaten kota yang lain gitu. Lebak lah yang paling luas, sehingga apa? Sehingga ini perlu adanya support infrastruktur jaringan internet di beberapa tempat yang notabene terjadinya blank spot tadi. Gitu. Ini keluhan-keluhan masyarakat, apalagi sering terjadinya ketika apa namanya kondisi-kondisi musim hujan lah. Ya. Nah, gitu kan. Kondisi-kondisi musim hujan seperti itu ini sangat pengaruh sekali terhadap kondisi-kondisi internet lah gitu ya di daerah-daerah pedalaman seperti itu. Apalagi terus kedua juga di Lebak itu kan, apalagi Lebak Selatan ya gitu. Ini kan sedang apa namanya giat-giatnya untuk dalam bidang pariwisata kan gitu ya. Iya. Dalam bidang pariwisata kita tahu dulu waktu zamannya Pak Gubernur WH telah membangun tempat wisata di apa namanya Citorek ya, gitu yang apa namanya disebut dengan apa negeri di atas negeri awan. atas awan lah ya, Iya. gitu kan gitu. Di sana ini juga masih terbatas, internet masih apa namanya kadang ada kadang nggak ada lah gitu ya. Lalu kemudian juga di Sawarna kan gitu ya, Iya. Sawarna, Bayah kan gitu. Ini daerah-daerah andalan wisata Lebak lah gitu. Tentunya ketika orang berwisata di sana juga pasti membutuhkan internet lah ya. Untuk apa ya? Untuk bisa akses, lalu kemudian juga mereka bisa mengiklankan lah gitu. Jadi pemerintah daerah tidak perlu ada biaya iklan kan gitu, dengan mereka menjadi apa namanya langsung liputan lah gitu di tempat wisata. Itu kan sudah bisa mengiklankan suatu tempat wisata kan seperti itu. Sekarang zamannya sudah canggih lah ya, dengan internet bisa masuk ke platform medsos ataupun apa medsos apa baik di apa TikTok ataupun FB kan gitu, Instagram ya, semua banyak lah gitu ya. Gitu. Jadi kan mudah gitu dengan ada internet, suatu tempat wisata bisa diiklankan oleh para pengunjung kan gitu ya. Betul, nah ini kan juga menjadi kendala ketika akses layanan terbatas, masyarakat yang memang dari luar begitu ya Pak ya untuk pengunjung. Nah ini kan juga bisa mengganggu
ini juga ya Pak ya, pariwisata ya Pak? Betul, betul. Ya, baik Bapak. Untuk Bapak sendiri kan ini di Komisi 1 dan salah satunya ini tadi bermitra dengan Dinas Kominfo. Nah, ini sinergi Bapak sejauh ini dari anggota DPRD dengan dinas tersebut ini seperti apa Pak sejauh ini? Ya, sinergi kami di Komisi 1 tentunya dengan Dinas Kominfo itu sangat sering lah ya. Ya. Kita dalam rangka mendukung bagaimana mobil khusus ya untuk keberlangsungan infrastruktur internet di wilayah Banten Selatan, khususnya di daerah Lebak gitu. Kita selalu mensupport yang namanya anggaran kegiatan-kegiatan untuk pembangunan internet gitu, jaringan-jaringan tower internet gitu. Sekali lagi kami sinergi itu selalu dalam kegiatan-kegiatan, lalu kemudian juga mensupport juga kegiatan-kegiatan di samping untuk biaya infrastrukturnya, tetapi juga kita juga mensupport bagaimana kemudian juga dinas tersebut juga melakukan suatu sosialisasi kepada masyarakat ya gitu terkait dengan penggunaan internet seperti itu. Oke, bentuk pengawasannya sendiri seperti apa Pak untuk di kawasan yang memang kan ini kan Kominfo yang menindaklanjuti. Nah, kemudian kan dari DPRD pasti juga ada pengawasannya. Seperti apa Pak di anggota DPRD di Komisi Bapak sendiri? Komisi 1 saya kira kami memang punya tugas juga, salah satunya Dewan itu kan punya tugas controlling lah gitu. Tentunya ini sering kita lakukan gitu kan, beberapa bulan sekali kami itu melakukan evaluasi biasanya per triwulan lah. Per triwulan kita melakukan suatu evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OPD baik dari Kominfo maupun yang lainnya. Di sana kita bisa tahu kan gitu, dari anggaran yang diberikan untuk membangun suatu tower internet sudah berapa sih realisasinya, sudah dikerjakan apa belum, kan begitu. Iya betul. Nah, itu sehingga realisasi itu bisa kita tahu kan gitu. Oke, tapi untuk sejauh ini Pak di Banten sendiri sudah ada kemajuan Pak di Banten Selatan untuk akses internet? Saya kira sudah ada. Yang kebetulan saya yang sering ke sana ya, dari mulai ujung Pelabuhan Ratu itu kan namanya daerah Cilograng, Kecamatan Cilograng. Apalagi Provinsi Banten di sana sekarang mempunyai rumah sakit Banten lah, rumah sakit umum Cilograng ya, punya Provinsi Banten. Ini juga di wilayah tersebut ini memang sudah ini, tetapi artinya sudah ada lah jaringan-jaringan. Tetapi di daerah-daerah yang pedalamannya gitu, memang masih ada terkendala lah seperti itu. Masih ada yang internet itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, seperti itu. Oke, baik Bapak. Nah, ini kan juga salah satu dampak positifnya adalah bisa memperkenalkan Banten Selatan ke dunia luar ketika ada akses internet ya Pak ya. Nah, ini banyak sekali positifnya dan salah satunya ini adalah pengembangan ekonomi berbasis masyarakat seperti usaha UMKM yang bisa dijual melalui digital. Nah, menurut Anda sendiri seperti apa Pak? Ya, nah inilah sekarang dengan adanya internet ini semua yang namanya kegiatan-kegiatan usaha masyarakat, kuliner ataupun yang lainnya ini dengan sangat mudahnya kan gitu untuk bisa diiklankan gitu, untuk diiklankan kepada masyarakat melalui internet, melalui media sosial, FB, TikTok, Instagram dan yang lainnya. Saya kira sangat positif gitu. Ini memudahkan masyarakat yang mempunyai produk gitu bisa disebarluaskan ke dunia luar gitu tanpa harus keliling-keliling lah gitu ya. Beda dengan zaman dulu kan begitu ya gitu, harus ada konvensional ya kan, harus ada biaya iklannya kan gitu. Sekarang banyak yang berhasil gitu ya, orang yang mempunyai suatu produk gitu itu diiklankan lewat medsos tersebut gitu. Saya kira sangat positif lah dan menunjang sekali bisa menambah omset ya gitu, bisa menambah omset dan si konsumen juga kan lebih mudah untuk bisa belanja kan gitu ya, gitu secara online kan gitu. Iya betul, jadi lebih praktis begitu ya Pak ya. Lebih praktis betul. Nah Bapak ini kan untuk Pemprov Banten sendiri memang ada sinergi dari DPRD dengan juga Pemprov Banten. Nah ini apakah perlu ada sinergi dengan pemerintah kabupaten kota menurut Anda Pak?
Oh iya tentu ya, ini harus ada sinergi antara pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah kabupaten Ya. kota. Karena apa? Karena yang mempunyai wilayah itu kan kabupaten gitu. Jadi harusnya memang ada sinergi dalam satu pembangunan suatu wilayah, Betul. termasuk pembangunan internet lah gitu ya. Tinggal pembagian tugas, misalkan Provinsi Banten yang menyiapkan pembangunan towernya untuk silakan untuk semua provider misalkan gitu ya. Ya. Lalu kemudian pemerintah daerah yang menyiapkan lahannya kan gitu. Ini harus ada sinergi. Ya. Tanpa ada sinergi nggak akan bisa. Betul. Kan seperti itu. Saya kira itu. Oke, baik Bapak. Berarti memang harus perlu semua pihak ya Pak ya, dan semua kabupaten kota termasuk juga ini Provinsi Banten Iya, harus sinergi. betul. Baik, Bapak untuk Bapak sendiri ini kalau tidak salah Bapak tinggal di daerah Rangkas ya Pak. Iya, Nah, betul. ini kan otomatis kalau Rangkas termasuk kotanya lah begitu, Iya. dan akses layanan internet dan juga ini pasti cukup mudah begitu. Nah, untuk dampak positif yang terjadi di layanan internet sendiri Pak, sejauh mana Pak di daerah Bapak Dampak positif. positifnya? Artinya kalau dampak positif ya ini dengan jaringan internet yang sangat kuat lah gitu ya. Ini semua pengguna gitu, pengguna kan tidak terhambat Ya. untuk melakukan suatu aktivitas baik itu eh, belajar ataupun usaha gitu. Saya kira itu sangat-sangat positif lah gitu ya. Karena untuk wilayah perkotaan yang tadi Iya. Mbak sebutkan, saya di wilayah Rangkas Bitung perkotaan, kalau wilayah perkotaan sih sudah cukup kuat lah sinyalnya ya gitu, sehingga apa tidak mengganggu apa namanya aktivitas-aktivitas masyarakat ya dalam berselancar di dalam dunia internet kan seperti itu. Betul. Ya. Baik Bapak, untuk Bapak sendiri ini di perkembangan di Kabupaten Lebak kan memang sudah cukup baik begitu ya Pak ya, ini sangat pesat dan bahkan sudah ada jalur tol Serang Panimbang dan kemudian juga ada kawasan industri di Lebak. Nah ini bahkan Maja juga ini saat ini sudah menjadi salah satu tujuan untuk tempat tinggal. Nah menurut Bapak bagaimana Bapak melihat kebutuhan internet saat ini dengan perkembangan di Kabupaten Lebak? Ya, sekali lagi tentu ini terkait dengan kebutuhan internet. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sudah menjadi suatu keharusan, Ya. menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping tadi saya katakan 9 bahan pokok, jadi sekarang menjadi 10 lah gitu ya. Satunya adalah internet gitu. Nah, ini di beberapa wilayah gitu yang memang sudah ditentukan menjadi suatu wilayah apa namanya industri, daerah perumahan, Maja kan daerah perumahan, tentu itu sangat dibutuhkan oleh mereka gitu, Iya. gitu. Dan saya kira provider-provider yang swasta yang ini sudah lebih paham gitu ya bahwa karena memang ada suatu kehidupan masyarakat, penghuni masyarakat di sana yang menghuni perumahan tersebut tentu berbondong-bondong lah Ya, ingin untuk menawarkan ya, menawarkan betul jasa-jasa internet di sana seperti itu. Saya kira kalau untuk wilayah perkotaan dan wilayah-wilayah perumahan lah pemukiman itu di wilayah Maja gitu ya, apalagi menjadi daerah yang memang dicanangkan untuk menjadi apa namanya pertumbuhan ekonomi baru di sana gitu dengan akses yang mudah sekarang bahwa dari Jakarta ke Maja kan dilayani dengan KRL ya betul. per beberapa menit sekali, saya kira itu sangat luar biasa kan gitu. Lalu kemudian di Rangkas Bitung ya gitu dengan adanya tol ya gitu, dengan adanya tol juga ini sangat positif sekali kan gitu. Jadi terjadi pertumbuhan ekonomi lah gitu, pertumbuhan ekonomi baru kan gitu. Contoh misalkan di sekitar area pintu tol Rangkas kan gitu ya menuju Paneglang saja itu sudah terjadi tumbuh lah bisnis-bisnis baru di sana, bisnis kuliner kan gitu ya, rumah makan, kopi, ya gitu kan oleh kan gitu. Ini kan oleh mereka itu selalu diiklankan lewat medsos, sehingga orang luar yang kebetulan memang ke Rangkas, oh kuliner nih di Rangkas kan gitu ya, lihat ada
di medsos misalkan gitu ya, yang mengiklankan ini itu kan gitu seperti itu. Saya kira itu sangat positif, Mbak. Sangat positif ya, apalagi ini di tengah kota kalau untuk di Kabupaten Lebak yang khususnya di Rangkas Bitung dan sekitarnya Iya. Pak ya. Pak, untuk Bapak sendiri ini sebagai anggota DPRD untuk pemerataan layanan akses internet, apa dorongan Bapak sebagai anggota dewan untuk percepatan pemerataan akses internet tersebut, Pak? Sebagai anggota DPRD Banten yang notabene kita atau saya dari Dapil Lebak ini dalam rangka mempercepat proses akses dan pemerataan internet, saya kira kita selalu di sini berjuang selalu bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Banten ini menyelesaikan internet yang di daerah kami itu yang selalu terjadi blank spot lah seperti itu. Dewan tugasnya menampung aspirasi masyarakat, menerima keluh kesah masyarakat gitu, lalu kemudian ya kita sampaikan kepada pemerintah provinsi bagaimana kemudian akses itu bisa jalan internet itu bisa jadi mulus lah gitu ya, bisa terjadi tidak hanya pada saat diperlukan, tetapi selalu on lah gitu ya. Maksud saya ketika kemudian terjadi satu waktu-waktu tertentu saja gitu kan yang on, tetapi kan kita selalu menggunakan hampir beberapa dalam kehidupan sehari-hari kan hampir semua kita bisa lihat internet gitu kan dalam dunia pendidikan, sehingga maksudnya 24 jam itu bisa terlayani kan seperti itu. Jadi intinya bahwa kami selalu mendorong bagaimana kemudian kebutuhan infrastruktur internet ini oleh Provinsi Banten agar terpenuhi seperti itu. Oke, baik Bapak. Terakhir, pesan Bapak untuk Gubernur Banten dan juga Wakil Gubernur Banten. Silakan Pak, untuk pemerataan akses internet. Ya, baik, saya kira pesan kami dari anggota DPRD Provinsi Banten yang kebetulan kami dari Dapil Lebak lah ya, daerah yang paling memang luas wilayahnya, yang internetnya masih banyak yang kadang-kadang juga mati ya gitu, ataupun terjadi suatu daerah-daerah yang blank spot gitu. Kita berharap kepada Pak Gubernur agar bisa diselesaikan dalam rangka melayani masyarakat gitu, karena kebutuhan internet ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua juga dalam rangka juga memberikan kemudahan masyarakat dalam berusaha mengiklankan produk-produknya. Sehingga apa? Sehingga kita harapkan omset mereka juga bisa menambah kan gitu ya. Oke, demi kesejahteraan masyarakat ya Pak ya. Tentunya itu dalam rangka bisa lebih sejahtera kan begitu. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya, untuk bincang-bincangnya, dan semoga sukses nih untuk pemerataan akses nanti di Banten Selatan ya Pak ya. Ya, terima kasih. Lebih meningkat lagi. Amin. Baik, pemirsa, demikian obrolan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Konita Malina Amalia beserta kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.